Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Ahmad Maulana, NIM E 2019-1188. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul mengidentifikasi segmentasi pasar dan target pasar. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian segmen dan target pasar dan tingkat segmentasi pasar. Segmentasi menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Segmentasi pasar dapat dimaksudkan sebagai pembagian pasar yang berbeda-beda atau heterogen menjadi kelompok-kelompok pasar yang homogen. Dapat disimpulkan bahwa pengertian segmentasi pasar adalah pengumpulan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen. Kita dapat menentukan karakter segmen pasar dengan berbagai cara. Salah satu cara adalah mengidentifikasi segmen preferensi. Preferensi homogen ada ketika semua konsumen mempunyai preferensi yang hampir sama. Pasar tidak menunjukkan segmen alami. Preferensi terdifusi mempunyai preferensi yang sangat bervariasi. Jika ada beberapa merek di pasar, masing-masing ingin memposisikan diri di dalam ruang persaingan dan terlihat berbeda nyata untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan dalam preferensi konsumen. Agar segmentasi pasar atau pengelompokan pasar dapat berjalan dengan efektif, maka harus memenuhi syarat-syarat pengelompokan pasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu measurable atau terukur. Berarti segmen pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi pasar. Yang kedua yaitu substansial atau banyak. Segmen tersebut harus besar dan profitable untuk dilayani. Yang ketiga yaitu accessible atau dapat diakses. Segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Segmen tersebut harus mudah dijangkau dengan dilayani atau untuk dilayani. Yang keempat yaitu differentiable atau dapat dibedakan. Segmen tersebut dapat dibedakan secara jelas. Dan yang terakhir adalah actionable atau dapat dilayani. Segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yaitu pembagian segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi pasar konsumer, yaitu membentuk segmen pasar dengan menggunakan ciri-ciri konsumen. Yang kedua yaitu segmentasi pasar bisnis, yaitu membentuk segmen pasar dengan memperhatikan tanggapan konsumen atau customer terhadap manfaat yang dicari. Dan yang terakhir adalah segmentasi pasar yang efektif. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperbaiki dalam melakukan segmentasi. Pengusaha yang melakukan segmentasi pasar akan berusaha mengelompokkan konsumer ke dalam beberapa segmen yang secara relatif memiliki sifat-sifat homogen dan kemudian memperlakukan masing-masing segmen dengan cara atau pelayanan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu manfaat dan kelemahan segmentasi. Banyaknya perusahaan yang melakukan segmentasi pasar atas dasar pengelompokan variabel tertentu dengan menggolongkan atau mensegmentasikan pasar seperti itu. Dapat dikatakan bahwa secara umum perusahaan mempunyai motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat penjualan, dan yang lebih penting lagi agar operasi perusahaan dalam jangka panjang dalam bertujuan dan kompetitif. Segmentasi pasar banyak digunakan oleh para pelaku bisnis, diantaranya yang pertama para pemasar, para pengecer, dan perusahaan manufaktur lainnya. Karena strategi segmentasi pasar menguntungkan kedua belah pihak di pasar. Bagaimana sih segmentasi pasar beroperasi? Studi segmentasi pasar direncanakan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan berbagai kelompok spesifik, sehingga barang dan jasa khusus dapat dikembangkan dan ditingkatkan untuk memuaskan kebutuhan setiap kelompok. Studi segmentasi juga digunakan untuk menuntun perencanaan ulang atau
pengaturan utang, posisi produksi tertentu, atau penambahan segmen baru. Selanjutnya yaitu tingkat segmentasi pasar. Yang pertama yaitu pemasaran segmen. Segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang dimiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Pemasaran segmen menawarkan manfaat kunci melebihi pemasaran massal. Meskipun demikian, yang disebut sebagai segmen pun sebenarnya bagian adalah sebuah rekaan, karena tidak semua yang menginginkan barang yang sama di pasar. Kita dapat menentukan karakter segmen pasar dengan berbagai cara. Salah satu cara adalah mengidentifikasi segmen preferensi. Preferensi homogen ada ketika semua konsumen mempunyai preferensi yang hampir sama. Pasar tidak menunjukkan segmen alami. Pemasaran pasar yang fleksibel terdiri dari dua bagian. Opsi telanjang yang berisi elemen produk dan jasa yang dihargai oleh semua anggota segmen, dan opsi terbuka yang dihargai oleh beberapa anggota segmen. Yang kedua yaitu pemasaran ceruk. Adalah kelompok pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Pemasaran biasanya mengidentifikasi ceruk untuk membagi satu segmen menjadi subsegmen. Seperti apa ceruk yang menarik itu? Pelanggan mempunyai kumpulan kebutuhan yang berbeda. Mereka bersedia membayar lebih kepada perusahaan yang paling memuaskan mereka. Ceruk tidak besar tetapi memiliki ukuran, laba, dan pertumbuhan yang potensial dan tidak menarik banyak pesaing lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.